Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Alvin Frederick dari MBAM 130, 110, 160, 168. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan eye examination dan direct funduscopy untuk mengetes jarak baca jauh pasien. Berikut ada demonstrasinya. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Alvin Frederick dari salah satu mahasiswa yang sedang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa saya berbicara? Bapak Albert. Bapak Albert, baik. Bapak ada keluhan apa ya kali ini Pak? Pak, ini saya datang sini mata saya rasanya buram. Terus Bukan ya. tidak bisa melihat jarak yang jauh gitu. Baik. Kalau boleh tahu sekarang Bapak Albert berusia berapa? Saya sekarang berusia 21 tahun. 21. Pekerjaan Bapak sebagai apa ya sekarang ya? Mahasiswa. Mahasiswa, oke. Berarti sering banyak baca buku ya Pak? Ya, saya tuku buku. Oke. Baik Bapak, kalau gitu terkait karena Bapak memiliki gangguan penglihatan jauh, mungkin di sini akan saya lakukan terlebih dahulu pemeriksaan mata Bapak untuk bisa melihat jarak jauh atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia. Baik Bapak, jadi sekarang saya akan memulai pemeriksaan mata Bapak ya Pak. Jadi di sini alat yang kita gunakan adalah berupa senayan cat, di mana pada senayan cat ini akan terdapat beberapa huruf dari ukuran yang besar hingga yang paling kecil, dan pengatasannya dilakukan dengan cara Bapak membaca huruf-huruf yang ada pada bagian ini Pak. Nah kemudian karena tas ini sudah terstandarisasi ukurannya dan Bapak itu harus duduk dengan jarak 6 meter dari bagian ini ya Pak. Jadi saya akan meminta izin kepada Bapak untuk duduk ke belakang sedikit ya Pak untuk memulai tesnya. Baik, setelah Bapak duduk dalam jarak 6 meter, maka pengetesan bisa kita mulai ya Pak dengan cara membaca. Nah, kita mulai dari mata kanan terlebih dahulu ya Pak. Jadi Bapak bisa bantu saya dengan cara menutup mata kirinya dengan menaruh telapak di mata Bapak. Baik dok, jadi di sini kita pastikan bahwa penutupan mata ini dilakukan dengan telapaknya dan bukan jarinya, dan kita pastikan juga bahwa matanya tidak ditekan dengan telapak pada tangan pasien. Setelah itu pemeriksaan bisa kita lanjutkan. Baik Bapak, bisa dimulai baca Pak. Yang paling atas dulu kita baca dari paling besar hingga ke yang paling kecil ya Pak, dari kiri ke kanan. Ini yang paling atas huruf apa Pak? Huruf E, Bawahnya? F, P, Bawahnya lagi? T, O, Z, Bawahnya? L, P, E, D, Bawahnya lagi Pak? P, E, C, F, D, Kalau bawahnya apakah masih bisa terbaca? E, O, F, O, Z, P. Kalau bawahnya lagi Pak, apakah masih bisa terbaca? P, C, udah jelas. Sudah tidak bisa terbaca ya Pak, berarti bisa saya simpulkan bahwa Bapak bisa membaca sampai ke baris ke 6 ya Pak. Baik, kita ganti mata ke kanannya, ke kirinya Pak. Jadi mata kanan kita tutup, kita ulang lagi. Bisa baca Pak dari huruf yang paling atas lagi? E, Bawahnya? F, P, Bawahnya? T, O, Z, Bawahnya? L, P, E, D, Bawahnya lagi? P, E, C, F, D, Bawahnya lagi? E, O, F, O, Z, P, Oke, bawahnya lagi Pak? P, C, L. Udah buram sekali Pak. Sama ya Pak, berarti untuk mata kiri dan kanan bisa membaca sampai ke baris ke-6 ya Pak? Iya. Baik Pak, kalau begitu saya meminta Bapak untuk menggunakan kacamata ini ya Pak. Ya. Oke, kita tutup lagi mata yang sebelah kirinya, kita coba yang mata kanan lagi. Tutup sebelah mata sebelah kiri ya? Iya, oke. Coba baca dari yang baris ke-6 Pak. Ya. E, D, F, C, Z, P, Kalau yang ini? F, E, L, O, P, Z, D. Jelas Baik. sekali Pak sih. Oke, kita ganti ke mata sebelahnya ya Pak. Sebelah kanan. Kita baca dari baris ke-6 lagi. E, D, F, C, Z, P, Yang bawahnya Pak. F, E, L, O, P, Z, D. Oke, baik. Kacamata ini sudah pas Pak. Oke. Dari hasil yang saya dapatkan dari mata Bapak itu bahwa Bapak bisa membaca dengan sampai ke baris ke-6. Dan apabila digunakan dengan kacamata pinhole dibantu, Bapak bisa baca sampai baris ke-7 ya Pak. Ya. Maka dari itu hasil Bapak itu berupa 6/9, di mana artinya Bapak bisa membaca hingga
dari jarak 6 meter, tapi seharusnya orang normal itu bisa membaca dari jarak 9 meter ya Pak. Nah, kemudian karena Bapak bisa membaca lebih jelas setelah menggunakan kacamata pinhole juga, berarti bisa dipastikan bahwa sebenarnya gangguan pada mata Bapak itu tidak disebabkan oleh gangguan struktur mata lainnya seperti saraf dan yang lain-lain, tetapi disebabkan karena ada gangguan refraksi pada lensa Bapak. Seperti itu Pak. Maka dari itu di sini saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya Bapak itu mengalami rabun jauh ya Pak, atau miopia. Baik, maka dari itu nanti bisa diberi kacamata preskripsi berupa kacamata lensa bertenaga, cekung atau kacamata minus yang seperti kita tahu untuk membantu penglihatan jarak jauh Bapak ya. Oke baik, pemeriksaan hari ini sudah selesai Pak. Untuk kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, apabila ada di kala kasus pasien tidak bisa membaca huruf pertama dari setelan chart, maka kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan finger counting test, di mana kita akan meminta pasien untuk menghitung angka yang kita tunjukkan dengan jari kita. Finger counting test ini kita lakukan dengan jarak 1 meter hingga 5 meter apabila pasien bisa membaca angka yang kita tunjukkan dengan jari kita dari jarak dekat hingga ke jarak paling jauh. Oke baik Pak. Kita akan memulai tes untuk pembacaan jarak jauh ya Pak. Jadi pertama-tama di sini ada setelan chart. Saya akan minta Bapak untuk membaca dari huruf yang paling besar terlebih dahulu ya Pak. Ya. Oke, kita mulai dari mata kanan dulu ya Pak. Jadi mata kiri saya tutup terlebih dahulu. Ini huruf apa Pak? Apakah bisa dibaca? C. C. Atau kurang jelas sih Pak. Oke, kita ganti ke mata sebelahnya Pak. Oke, ini huruf apa Pak? Apakah bisa dibaca? Sama aja sih. Nggak bisa juga ya Pak. Bisa juga. Baik, kalau gitu saya akan meminta Bapak untuk menghitung angka yang saya tunjukkan dengan jari saya ya Pak. Oke, ini angka berapa Pak? 3. 3. Mata tutup sebelah lagi Pak. Sebelah lagi ya. Yang kanan dulu. Oke. Ini angka berapa Pak? 3. 3. Ini 5. kalau ini Pak? 2. Oke, karena pasien bisa membaca dari jarak 1 meter, maka akan kita tambahkan 1 meter lagi ke jarak 2 meter. Ini angka berapa Pak? 4. Ini? 1. Ini? 2. Oke, baik. Karena pasien masih bisa membaca dari jarak 2 meter, kita tambahkan 1 meter lagi. Ini angka berapa Pak? 3. Ini? 2. 2. Ini Pak? 5. 5, baik ya Pak. Oke, selanjutnya karena pasien masih bisa membaca dari jarak 3 meter, kita tambahkan 1 meter lagi. Ini angka berapa Pak? 1 ya itu. 1, oke. Ini? Udah kurang jelas juga sih Pak. Kurang jelas, saya nggak kebaca. Kalau ini Pak? 2 atau 3. Antara 2 atau 3 sih. Oke, baik. Kita ganti ke mata sebelahnya ya Pak. Ya. Oke. Ini angka berapa Pak? Dari hasil yang saya dapatkan, Bapak bisa membaca dari jarak 3 meter apabila ingin menghitung jari saya. Maka dari itu, di sini bisa saya simpulkan bahwa visual acuity Bapak itu berupa 3/60 Pak. 3/60 ya. Berarti artinya Bapak bisa membaca dari jarak 3 meter, di mana seharusnya orang normal bisa membaca dari jarak 60 meter. 60 meter. Oke. Selanjutnya, apabila pasien masih tidak bisa membaca finger counting test, maka kita bisa lanjutkan ke hand movement detection. Di mana pada hand movement detection ini kita akan melambaikan tangan kita dari kurang lebih jarak 1 meter. Kemudian kita akan meminta pasien untuk bisa melihat apakah pasien bisa mendeteksi adakah pergerakan tangan atau tidak. Baik Pak, karena Bapak tidak bisa membaca huruf dari setelan jari paling besar ini, saya akan meminta Bapak untuk menghitung jari saya ya Pak. Oke, ini angka berapa Pak? Ditutup mata sebelahnya. Sebelah sini ya. Iya. Ini angka berapa Pak? 2. 2, oke. Diganti mata sebelahnya. Ini angka berapa Pak? 4 ya. 4, oke. Ini Bapak bisa nggak Pak? Ini? Saya adakah pergerakan Pak? Ada atas bawah gitu. Oke, kalau misalnya ini Pak? Ada sih kiri kanan. Kiri kanan ya Pak, oke. Karena pasien bisa mendeteksi pergerakan tangan, maka visual acuity-nya bisa disimpulkan berupa 1/300, di mana artinya pasien bisa membaca dari jarak 1 meter, di mana orang normal bisa membaca dari jarak 300 meter. Selanjutnya, apabila pasien masih tidak bisa mendeteksi adanya hand movement,
Maka pemeriksaan selanjutnya adalah kita lakukan light perception untuk melihat apakah sebenarnya pasien ini bisa menerima rangsangan cahaya atau tidak pada matanya. Baik Pak, saya ingin Bapak bisa memberitahu saya apakah ini ada pergerakan Pak? Apakah ada pergerakan? Rasanya sama aja sih. Tidak ada ya Pak. Kalau sekarang? Nggak ada perubahan sih Pak. Tidak ada ya. Untuk light perception test ini kita lakukan dengan adanya alat pen light. Tidak boleh menggunakan lampu sorot karena ditakutkan bisa merusak mata pada pasien. Baik, apakah ada cahaya Pak? Oh, ini saya ada merasakan cahaya di depan. Ada ya Pak. Ada. Kalau sekarang Pak? Nggak ada. Nggak ada. Baik. Apakah sekarang ada cahaya Pak? Ada. Dari arah mana Pak? Sana. Dari arah sana ya Kayak Pak? ada sana. Oke. Atas kanan. Kalau sekarang apakah ada cahaya? Nggak ada sih, nggak ada. Oke. Apakah sekarang ada cahaya Pak? Ada dikit sih. Ada. Oke. Dari arah mana Pak? Dari atas. Oke. Apakah sekarang ada cahaya Pak? Ada. Oke. Dari arah mana Pak? Arah sana. Ada. Oke. Apakah sekarang ada cahaya? Nggak ada. Oke. Apakah sekarang ada cahaya Pak? Ada. Dari arah mana? Arah sebelah bawah kiri. Dari arah bawah ya Pak. Untuk light perception test ini kita lakukan dengan jarak 30-40 cm dari mata pasien. Kemudian kita pertama-tama lakukan apakah pasien bisa mendeteksi cahaya secara garis lurus atau tidak. Apabila bisa kita sebut sebagai light perception positif. Kalau misalnya tidak bisa maka kita sebut sebagai no light perception. Apabila pasien bisa mendeteksi ada cahaya maka kita akan tambahkan apakah pasien bisa mendeteksi arah dari cahaya tersebut. Apabila bisa kita tulis sebagai light with projection. Kalau misalnya tidak kita sebut sebagai light without projection. Baik Bapak, untuk pengetesan kali ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Ya. Baik, sekian untuk demonstrasi pemeriksaan eye examination-nya. Kurang lebih saya minta maaf dan sekian terima kasih kepada dokter yang telah memeriksa video ini. Hatur nuhun.